Untuk lu yang lagi dideketin sama cowok, terlebih lu adalah wanita yang mapan, wanita mandiri, yang karirnya sudah bagus, penting banget buat lu tahu apakah dia ngedeketin lu untuk memiliki hati lu atau cuma milikin dompet lu doang. Yuk langsung kita bahas. Let's go. Yo ladies, Jose Aditya di sini. Teman-teman sekalian, apa kabar? Gue Jose Aditya, seorang love life coach khusus wanita di Indonesia, dan lu ada di channel gue, Jose Aditya, dan kita ada di segmen khusus yang namanya Logika Cinta Jose Aditya, di mana kita akan menggabungkan dua kekuatan besar, yaitu yang pertama kekuatan otak dan yang kedua kekuatan hati. Jadi lu masih punya kontrol di kehidupan romansa lu dan lu nggak bucin-bucin amat. Nah, sekarang kita akan bahas ciri cowok matre, dan ini penting banget untuk lu ketahui, apalagi kalau lu adalah wanita karir yang karirnya sudah mapan, yang sudah punya tabungan banyak, yang lifestyle-nya oke. Penting banget untuk lu tahu apakah cowok ini benar-benar tulus untuk mendapatkan hati lu atau cuma mau dapetin dompet lu doang. Dan sayangnya di luar sana cowok matre ini ada yang ketara banget, ada yang samar-samar dan bahkan nggak kelihatan. Kelihatannya dia sudah mapan, kelihatannya dia sudah penampilannya bagus, lifestyle-nya bagus, tapi ternyata ujungnya matre. Itu ada juga. Jadi post ini penting banget, video ini penting banget untuk lu pahami satu sama lainnya. Tapi gue mau disclaimer sebentar. Apa yang gue sampaikan tidak otomatis dia cowok matre. Jadi lu tidak bisa telan mentah-mentah apa yang gue omongin sih, itu doang sih. Intinya sih gue gak mau disalahin lah. Kalau ada yang lu, oh gue udah gini, gue udah tuduh dia cowok matre, ternyata dia bukan matre ya. Itu doang sih, oke? Dan untuk lo yang belum follow IG gue, tolong dong, yuk follow IG gue di sini di lovecoach.id, karena di sana gue bahas banyak banget konten yang gak gue bahas di sini. Gue daily post juga, gue live IG juga, jadi lo bisa keep in touch lebih personal sama gue. Sekarang kita masuk ke ciri yang pertama. Ciri yang pertama, cowok matre. Kebanyakan, terutama yang samar ya, kebanyakan cowok matre itu yang sulit untuk kamu baca adalah ketika mereka punya penampilan yang menarik, penampilan yang bagus, lifestyle yang bagus. Dia inner circle-nya banyak, tapi kerjaannya nggak jelas. Kerjaan nggak jelas tuh dalam arti bukan dia nggak kerja ya. Bisa jadi dia nggak kerja, bisa jadi dia menutup-nutupi pekerjaannya, atau nggak jelas arah karirnya mau dibawa kemana. Atau seperti dia tidak punya ambisi mau dibawa kemana hidupnya, sehingga lu lihat dia sering jalan-jalan ke luar negeri, foto di gym, atau ya gitulah. Lu tahu kan cowok yang menunjukkan kemapanannya dia. Tapi setiap lu tanya kerjaannya mau dibawa kemana atau kerjanya apa, entah itu too good to be true, nggak jelas, atau dia nutupin. Kalau ada tanda-tanda seperti itu, lu perlu waspada. Tapi nggak semua pria yang nggak membuka pekerjaannya itu matre, nggak semua. Karena ada, gue punya temen dia seorang intel, mapan, gajinya gede, seorang intel. Tapi kan dia nggak bisa ngomong, gue intel, ya kan? Jadi belum tentu. Lu perlu lihat ciri yang berikutnya. Ciri yang berikutnya adalah yang tadi gue bilang, kelihatan nggak punya ambisi. Kalau seorang intel yang nutup-nutupi kerjaannya, yang nggak jelas pekerjaannya, tapi kelihatan gitu prinsip hidupnya, tujuan hidupnya, dia kelihatan menyuarakan value-nya seperti apa. Kalau dia tidak fokus menyuarakan value-nya seperti apa, apalagi pria ya, pria kan pengennya didengar, pengennya tuh dia sebagai leader, sebagai pemimpin terlihat hebat di mata wanita, sehingga dia sering menyuarakan pendapatnya, value-nya, prinsip hidupnya, tujuan hidupnya. Jadi kalau lu nggak ngelihat ada tanda-tanda ini, tapi hidupnya bagus kemana-mana, ya itu juga lu wajib waspada. Dan yang ketiga, biasanya kalau lagi jalan tuh, apalagi lagi rame-rame, dia tuh orang yang paling inisiatif ngomong, beliin ini yuk buat kita. Padahal mah bukan buat kita, buat semua. Dan dia yang paling jarang ngeluarin uang ketika kalian jalan bersama. Kalau misalkan ngeluarin pun biasanya sedikit banget atau kecil banget, gak sebanding dengan apa yang kalian keluarkan. Dulu gue inget sih, gue punya pengalaman. Gue punya temen gue ini tajir, by the way, temen kuliah. Dia tajir, tapi social skillnya kurang. Dia ditemenin sama teman-temannya, rame tuh kalau kemana-mana tuh sama teman-temannya. Tapi tahu nggak sih lo, dia itu diajak nongkrong ya cuma diminta, kita belum makan nih, beliin kafe, beliin apa. Tapi dia yang bayar, cuma buat temenan doang, kan kasihan.
tajir doang gitu loh. Jadi pas dianya lagi gak megang duit, nggak jalan. Ya gitulah. Ya, jadi kalau misalkan lu lihat ada salah satu cowok yang kelihatan yang romantis sama lu, nggak bikin lu baper, tapi suka minta, beli ini yuk buat kita, tanda kutip, lu juga perlu waspada. Karena biasanya cowok itu agak sungkan melakukan itu. Apalagi cowok yang punya gengsi yang besar atau punya sisi maskulinitas yang besar. Karena dia berpikir, kan tugas untuk memprovide dan memprotect itu tugas gua. Mentraktir itu tugas gua, bukan tugas wanita. Jadi kalau misalkan dia sudah mulai minta sesuatu untuk kita, perlu waspada ya. Ya itu kelihatan banget sih. Kelihatan banget dia mau numpang hidup sama lo. Itu yang ketiga. Yaudah deh, sebelum kita lanjut ke poin yang berikutnya, gue mau bahas dulu soal buku gue, Happy Love Guide sudah lahir. Hore! Dan lu bisa baca dalam bentuk ebook di aplikasi gue yang namanya Love Journey App. Lu bisa dapetin e-booknya di aplikasi ini, download link ini. Aplikasinya gratis, hanya untuk Android, silahkan lu download. Ada juga e-book gratis di sana. Tapi kalau untuk bukunya yang Happy Love Guide, itu premium, hanya kita launching di sana untuk saat ini. Dan lu bisa belajar banyak banget. Lu bisa belajar cara PDKT, lu bisa belajar cara tanam benih cinta, lu bisa belajar cara ngetes, cara validasi apakah dia serius atau enggak. Dan lu juga bisa bikin dia komitmen, semuanya gue bahas di sana secara lengkap. So, untuk lu yang mau bener-bener secara real, bukan solusi sepotong-sepotong di YouTube, download buku gue di sini. Oke? Langsung ke poin yang berikutnya. Sip, yang berikutnya. Ciri dia matre atau enggak adalah lu bisa lihat dari topik obrolan. Lihat deh, kalau misalkan lagi ngobrol sama lu kan biasanya kita sering tanya jawab ya. Kita nanya tentang pekerjaannya, dia nanya tentang pekerjaan kita, terus ngobrolin tentang topik tertentu. Nah, cowok yang matre itu, entah kenapa, setiap lu ngobrolin sesuatu, dia berhasil membelokkan topiknya ke topik finansial lu dan keluarga lu. Dia kepo banget, pengen tahu keluarga lu berapa kaya sih? Lu gajinya berapa sih? Tabungan lu berapa sih? Dia pengen banget tahu. Meskipun itu dibungkus dengan pertanyaan-pertanyaan lain. Contoh seperti, gimana sekarang kan lagi virus corona, lu udah nge-save belum? Lu udah punya save berapa? Hal kayak gitu yang pertanyaan-pertanyaan kode tapi ujungnya menjurus menanya kondisi finansial lu ataupun keluarga lu. Kenapa informasi ini penting buat mereka? Karena mereka akan tahu, kalau misalkan duit lu banyak, ini korban buat gue, ini mangsa yang bisa gue lahap. Itu menurut dia. Dan ciri-ciri yang kelima adalah, nah ini juga yang biasanya wanita termakan korban karena mereka modus operandinya itu rapi sekali. Karena ciri-ciri yang kelima ini biasanya mereka itu sangat charming, sangat good looking di awal, dia kelihatan sangat perhatian, dia royal sekali, ngajak lu ke resto ini, ngajak lu ke resto sana, beliin lu ini, beliin lu itu, pokoknya everything in this world is for you. Apapun yang lu mau, gua kasih, perhatian gua kasih, pujian gua kasih, berlaku baik di depan orang tua lu, bla bla bla, semuanya dilakuin buat dia. Hingga kapan? Hingga dia ngerasa lu sudah emotionally invested sama dia. Kalau lu udah invest secara emosional dan itu dia ngerasain dan dia ngelihat, oh sudah mulai suka nih cewek ini, maka dia tiba-tiba berubah 180 derajat. Yang awalnya ramah banget jadi sedikit pelit ketemu. Dan misalkan nanti kalau ketemu dia jadiin senjata. Iya aku mau ketemu tapi aku lagi nggak punya duit nih. Aku pengen ketemu tapi lagi darurat banget budget gue. Bisa nggak lo dulu yang bayarin? Gue butuh duit nih, adik gue mau sekolah. Banyak banget alasan untuk dia minta duit pada lo. Dan dia, ini agak jahat sih, dia memanfaatkan psikologi karena dia tahu dia sudah suka sama lo. Dia memanfaatkan rasa suka tersebut dengan ngambil keuntungan-keuntungan. Dan yang lebih parah lagi kalau cowok matre, dia bukan cuma ngambil keuntungan secara materi, tapi dia juga bisa ngambil keuntungan secara
yang lain-lain, yang aneh-aneh, yang bikin dia happy tapi kamu tidak happy. Ya, jadi kamu wajib waspada. Jadi kamu solusinya adalah kalau misalkan kamu ketemu cowok yang begitu ramah, yang kamu kelihatan too good to be true, kamu tidak boleh langsung invest perasaan, tapi kamu perlu validasi dia ini tulus atau enggak. Mau tahu cara lengkapnya? Baca buku gue di Happy Love Guide. Oke, yang terakhir, yang ciri yang keenam, ini biasanya yang paling kasat mata, yang bisa lu lihat. Cowok matre itu manis banget kalau ada maunya. Kalau ada maunya, kalau butuh duit, kalau butuh bayaran, kalau butuh, pokoknya deketin lu. Beb, apa kabar? Ngombalin, ngomong, dengerin curhatan lu, tapi ujung-ujungnya duit, ujung-ujungnya duit. Karena gue pernah nyaksin sendiri, ya ampun, ini di depan mata gue sama istri gue lagi jalan, gue lupa di mall mana, lagi mau beli sepatu kita, sepatu sport, sepatu olahraga, buat gue soalnya. Ada cowok, manis banget sama perempuan. Kayak ngerengek gitu, beb ini bagus deh, aku mau. Terus mau yang ini, dan yang gue heran tuh cewek meskipun marah-marah, lu gua habis nih duitnya nih, enggak gua gak mau, tapi ujungnya dibeliin juga, Bu. Pusing nggak lu? Ya itulah wanita kalau misalkan tidak dipakai logikanya. So pesan gua adalah kalau lu, siapapun lu sekarang, meskipun karir lu belum bagus-bagus amat, otak lu perlu dipakai agar lu tidak bucin, agar lu tidak jadi korban. Dan bahkan nggak tepat sih dikatakan korban, karena bukan karena cowoknya yang jahat, memang cowoknya jahat, tapi karena kita juga yang izinin gitu loh, kita juga yang blow on gitu. So saran dari gue, keep smart, karena bangun romansa butuh kecerdasan otak juga. Dan kalau lu suka konten seperti ini, silakan like, silakan komen, silakan subscribe kalau belum subscribe, dan juga nyalain loncengnya. Sampai jumpa di video yang berikutnya. Gue Jose Aditya, be great, be love, and start today. Dadah!